Hai guys, kali ini saya bahas 6 hal yang membuat INFJ bisa cukup bahagia ketika bersama dengan orang lain. Oke, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Ya, INFJ itu introvert, intuitif, feeling, judging ya. Dan berikut ini 6 hal yang membuat INFJ bahagia dengan orang lain. Yang pertama, bisa deep talk. INFJ suka dengan percakapan yang bermutu ya, dan topik yang mendalam, topik yang berkualitas. Ingin berusaha saling mengembangkan diri satu sama lain. Percakapan yang lebih detail, bukan hanya sekedar obrolan yang dangkal. Contohnya ya, misalnya ada teman kuliah jurusan A, pasti saya akan lebih detail menanyakan tentang perkuliahannya ya. Apakah dia kuliah karena keinginan sendiri, atau disuruh orang tuanya, atau sesuai passion atau enggak. Terus untuk prospek kedepannya seperti apa, apakah saya bisa mempercayai dia kalau misalkan membuat sebuah project dan sebagainya. Jadi obrolannya itu lebih mendalam, lebih berkualitas ya, bukan hanya sekadar obrolan receh yang kurang penting gitu loh. Pokoknya obrolannya itu bermanfaat. Walaupun kadang INFJ suka dengan dark jokes ya, atau sarkastik, humor, namun di kala mengobrol secara serius pasti akan lebih deep talk. Lalu yang kedua, INFJ itu suka kalau idenya bisa didengarkan dan diterima oleh orang lain. INFJ punya banyak ide dan kreativitas, namun beberapa orang tidak dapat menerima gagasan dan ide-ide dari INFJ karena sebagian orang itu menganggap ide INFJ itu terlalu nekat, terlalu berani, terlalu kontroversi untuk mengubah dunia, untuk menciptakan sebuah perubahan yang baru ya. Nah, pemikiran-pemikiran yang out of the box atau berbeda dengan orang-orang pada umumnya kadangkali dianggap aneh oleh orang lain. Dan INFJ sebenarnya mau bertukar pandangan. INFJ mampu memposisikan diri di persepsinya orang lain, tetapi orang lain belum tentu bisa menerima dan memahami sudut pandangnya INFJ. INFJ sebenarnya pendengar yang baik, tapi orang lain belum tentu mendengar INFJ. Oke, lalu yang ketiga, bisa menjalin hubungan tulus yang bukan basa-basi. INFJ hanya bisa terbuka dengan orang yang dia percayai. Tidak suka dengan orang-orang yang bermotif, yang pakai topeng atau munafik. Dan kualitas pertemanan itu sangatlah penting. Bisa saling mengenal dan berusaha saling memahami secara emosional dan tahu sifat baik buruknya orang tersebut. Tetapi harus jujur ya. Dan INFJ suka dengan orang-orang yang real, yang original, bukan orang-orang yang bermotif atau sekedar memanfaatkan atau punya motif tertentu terhadap INFJ. Lalu yang keempat, INFJ suka dengan orang yang tidak dadakan. INFJ adalah orang yang terstruktur dan terorganisir, tipe orang yang suka membuat rencana, tipe perencana. Kurang suka dengan orang-orang yang suka dadakan, yang apa-apa serba mendadak. Itu kurang suka guys. Misalnya untuk ketemuan ya, tahu-tahu nge-WA nanti jam 1 ketemu. Nah, itu INFJ kurang nyaman dengan orang-orang yang seperti itu.
sebisa mungkin ya janjiannya kemarin, misalnya besok ketemu jam sekian gitu. Jadi lebih terorganisir ya, lebih terencana, karena INFJ lebih suka mempersiapkan diri dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan sesuatu. Oke, lalu yang kelima, bisa dipercaya orang lain atau bisa berhasil membangun kepercayaan. Tidak mudah untuk menemukan orang yang bisa kita percayai, dan INFJ akan membaca ya baik buruknya karakter maupun sifat orang lain. Dan INFJ itu kan tipe penilai juga ya, jadi suka menilai karakter seseorang. Dari data-data yang diterima tentang orang itu, INFJ akan menilai apakah orang itu bisa dipercayai atau tidak. Untuk membangun sebuah kepercayaan tentunya perlu waktu dan komunikasi yang intens ya. Namun komunikasi itu harus benar-benar bersifat jujur, real, dan tanpa motif, supaya di kelak hari INFJ tidak dikhianati maupun dimanfaatkan kebaikannya. Lalu yang terakhir, bisa bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. INFJ senang dengan orang-orang yang satu frekuensi, memiliki hobi yang sama, kesukaan yang sama, atau berada di bidang yang sama, suka dengan artistik ya, seni, kesenian, keindahan, estetika, dan bisa saling menerima sudut pandang dan gagasan serta opini ya dari INFJ terhadap orang-orang yang satu frekuensi ini. Bisa bekerja sama di bidang yang sama dan diminati atau disukai dengan bidang yang sama itu. Bisa satu passion atau satu visi misi, memiliki tujuan goals ke depannya seperti apa, tapi masih satu visi misi ya, satu tujuan. Nah, dan juga suka dengan orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi untuk mendobrak sebuah perubahan dan bisa membuat dampak yang besar terhadap orang lain ya, terhadap suatu perubahan yang baru, dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang lain maupun terhadap orang banyak. Ya, itu tadi beberapa hal ya, 6 hal yang membuat INFJ cukup senang ketika berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya masih ada cukup banyak juga, tapi tidak bisa disebutkan secara detail guys, karena terlalu banyak. Oke, jadi itu saja penjelasan singkatnya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa klik subscribe, jangan lupa like, comment, share ya, karena untuk bikin konten tentang personality ini cukup sulit juga guys. Harus berusaha untuk objektif ya, supaya penyampaiannya tidak ada yang tersinggung juga, karena tidak semua orang bisa memahami setiap karakter orang lain gitu. Oke, ya itu aja guys video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.